Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Sebagai negara kepulauan, tentunya Nusantara di zaman dulu sebelum menjadi Indonesia itu dikuasai oleh beberapa kerajaan-kerajaan yang sangat mendominasi di beberapa wilayah Nusantara. Tentunya kalau kita mengacu kepada wilayah Nusantara, tentu tidak bisa dihubung-hubungkan dengan kawasan Indonesia sekarang. Karena kawasan Nusantara di zaman dulu itu meliputi beberapa wilayah di sekitarnya juga, termasuk wilayah Tumasek, yaitu adalah Singapura, kemudian Malaysia, Thailand, dan juga di beberapa daerah di Vietnam atau disebut dengan negeri Champa, di mana kesemuanya itu dulunya pernah dikuasai oleh kerajaan yang sangat besar, yaitu kerajaan Hindu-Buddha yang bernama Kerajaan Sriwijaya, kemudian sampai ke kerajaan Majapahit. Nah, di kerajaan Majapahit ini tentunya banyak sekali daerah-daerah taklukan yang dikuasai oleh Majapahit. Tidak terkecuali salah satu pulau kecil yang ada di sebelah utara Pulau Jawa, yaitu Pulau Madura. Nah, kalau kita menuju ke Pulau Madura tentunya sangat dekat dengan wilayah Surabaya. Hanya dihubungkan atau hanya dipisahkan oleh Selat Madura saja. Dan sekarang dihubungkan oleh jembatan Suramadu. Dulu sebelum ada Suramadu, tentunya kalau ingin menyeberang ke Surabaya atau dari Surabaya ke Madura menggunakan jasa kapal feri. Nah, yang menarik di Madura tentunya masyarakatnya ini sangat religius, dan masyarakat Madura itu kalau kita telusuri itu mirip-mirip dengan budaya Jawa. Karena memang dulu di Madura ini sempat dikuasai oleh kerajaan Majapahit pada waktu itu. Tentunya banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan yang ada di Madura tentunya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di Madura ini terkenal dengan sifat orangnya yang sangat religius, kemudian terkenal dengan stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosialnya itu terbagi menjadi dua dalam konteks ditinjau dari sosial. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, di Madura itu ada orang yang sangat berpengaruh, ada kelompok yang berpengaruh terhadap masyarakat. Yang pertama adalah golongan kiai, kemudian yang kedua adalah golongan belater. Golongan kiai itu merujuk kepada orang-orang yang ahli di bidang agama, yang ahli di bidang spiritualitas, dan biasanya golongan kiai ini itu mempunyai lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Sedangkan golongan belater ini itu merujuk kepada kaum pendekar, kaum yang suka istilahnya adalah membela yang lemah, kemudian dia dalam tanda kutip belater maupun kiai ini dapat gampang mempengaruhi masyarakat Madura secara sosial dan hubungan-hubungan emosional lainnya. Tetapi kita tidak akan membahas tentang belater ya. Ini akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Kita akan terfokus kepada kiai. Kenapa? Karena di Madura itu sosok kiai ini itu sangat dihormati dan sangat dikagumi, juga disegani. Karismatik seorang kiai, entah itu kiai dari yang tidak mempunyai pendidikan pesantren atau bahkan yang memiliki pendidikan pesantren, itu ternyata sangat lebih dihormati dan sangat apa ya istilahnya, sangat diagung-agungkan lah ya oleh masyarakat Madura. Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Kenapa orang Madura sangat segan dengan sosok kiai? Ayo kita pergi ke kiai dan kita putar dulu intronya. Apa sih yang dikatakan sebagai kiai? Kiai itu kalau saya baca dari berbagai sumber, tentunya yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang sangat luas. Kemudian kiai ini merupakan seorang yang ditunjuk oleh masyarakat dan diangkat oleh masyarakat sebagai pemuka-pemuka agama. Kemudian kiai ini juga membimbing masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti sosial, keagamaan, hukum, adat istiadat, sosial budaya. Itu yang disebut dengan kiai. Jadi label kiai atau gelar kiai ini tidak bisa diperoleh dalam pendidikan formal, sehingga kalau ada gelar kiai haji dan seterusnya itu merupakan sebuah pemberian gelar dari masyarakat, sehingga masyarakatlah yang kemudian menentukan kiai itu layak atau tidak disebut dengan sosok kiai, walaupun dalam tanda kutip kiai tersebut memiliki beberapa lembaga pendidikan seperti pesantren dan lembaga-lembaga keislaman lainnya. Itu yang disebut dengan kiai. Ada juga kiai, itu kalau kiai ya, hurufnya ejaannya adalah KI-AI, itu kiai. Ada juga kiai, jadi ejaannya adalah KYAI. Itu merujuk kepada sebuah benda yang bertuah, ya, seperti
ada benda-benda dari zaman kuno, kemudian benda itu bertuah sehingga disebut dengan kiai, seperti itu. Kalau saya salah silakan dikomentari ya. Jadi istilah kiai itu ada dua macam ya, ada kiai pakai i, ada kiai begitu. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda tentunya. Tetapi pada perjalanannya masyarakat itu lebih mengenal sosok kiai adalah sebagai pemuka agama, kemudian sebagai pelindung bagi masyarakat dan tempat bagi masyarakat untuk mengaduhkan perihal masalah-masalah tentang keagamaan, sosial budaya, bahkan tak jarang masyarakat juga mengajak musyawarah terhadap kiai dalam bidang-bidang yang lain seperti bidang politik dan lain sebagainya. Nah, kita kembali kepada permasalahan dan pembahasan daripada video ini, di mana kiai itu di seluruh antero Nusantara atau Indonesia itu biasanya kebanyakan memiliki lembaga-lembaga yang berhubungan dengan dunia-dunia pesantren atau lembaga keislaman lainnya. Begitu juga sama halnya di Madura. Kenapa di Madura? Ya kalau di daerah lain mungkin sama juga ya, tetapi kalau di Madura itu ada yang sangat unik ya, ketika masyarakat mengenal atau mendengar istilah kiai ini. Jadi di Madura itu kan rata-rata banyak pesantren-pesantren besar yang berdiri sampai saat ini. Karena di Madura itu terkenal dengan masyarakatnya yang sangat religius. Kemudian Madura itu juga dikenal dengan sate dan juga dikenal sebagai orang yang pebisnis, kemudian berjiwa petualang dan seterusnya. Tetapi selain itu, Madura juga dikenal dengan ketawaduannya terhadap sosok kiai ini. Jadi ketika ada kiai di Madura itu akan selalu dinomorsatukan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor mengapa sosok kiai di Madura itu menjadi sangat sentral sosoknya. Yang pertama tentunya adalah modal sosial dari kiai itu. Biasanya kiai ini itu erat hubungannya dengan islamisasi di Madura. Kenapa demikian? Madura itu dulu itu dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Ya tentunya kerajaan Majapahit itu kan sangat besar pengaruhnya terhadap Nusantara ini, apalagi Pulau Jawa yang sangat kecil. Dulu Madura itu terbagi menjadi dua bagian atau dua wilayah. Ada wilayah barat dan juga wilayah bagian timur. Wilayah barat itu ada wilayah Bangkalan dan Sampang, kemudian wilayah timur ada Pamekasan dan juga Sumeneb, termasuk juga kepulauan-kepulauan yang ada di Sumeneb tersebut. Lalu kemudian sosok kiai ini menjadi sangat sentral terhadap masyarakat Madura karena kiai ini berperan besar dan berperan penting dalam islamisasi di Madura. Nah, islamisasi di Madura itu dimulai dari Madura bagian barat, tepatnya di daerah Bangkalan dan Sampang, di mana dulu ceritanya adalah ada seorang putra yang bernama Lembu Peteng, ya Lembu Peteng dari Pulau Mandangin di Sampang itu. Jadi Pulau Mandangin itu kan terpisah dari Sampang. Jadi di sana ada seorang bernama Lembu Peteng. Kemudian beliau adalah putra dari Raden Raden Brawijaya di Kerajaan Majapahit, kalau tidak salah seperti itu ya. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Kemudian Lembu Peteng ini dia kemudian menikah dengan seorang putri dari Kerajaan Champa. Ya, Kerajaan Champa itu sekarang ini di kawasan Vietnam atau di kawasan Laos ya. Karena dulu Kerajaan Champa itu juga ada Islamnya seperti itu. Karena dulu Kerajaan Champa itu juga termasuk di wilayah Majapahit, tetapi ada Islamnya juga di sana. Lalu kemudian dari situlah islamisasi di Madura berawal. Jadi kemudian berkembang dan akhirnya ada orang yang tentunya sangat berjasa terhadap islamisasi di Madura. Dimulai dari putri orang Islam, putri Islam maksud saya dari Kerajaan Champa itu. Kemudian ada sesosok masyarakat, ada beberapa masyarakat pada waktu itu di Pulau Mandangin. Kemudian masyarakat tersebut itu belajar agama dan yang mengajarinya itu ternyata adalah keturunan dari Putri Champa itu. Ya, Putri Champa itu kan Islam. Jadi yang mengajari itu adalah orang yang tahu agama dan juga tahu sosial budaya dan seterusnya. Kemudian dari situlah asal muasal bermula yang namanya kiai. Jadi istilah-istilah kiai itu memang berasal dari situ. Kemudian lama-lama berkembang dan akhirnya sosok kiai ini sangat sentral di mata masyarakat Madura. Tidak hanya seputar keagamaan, tetapi berbagai macam persoalan juga sering diajukan kepada kiai. Termasuk juga kalau kita berkunjung ke Madura, maka kita akan selalu melihat orang-orang di Madura kalau punya masalah ataupun kalau punya hajatan, mereka sowan ke kiai.
Ya, banyak ditemui di beberapa kalangan masyarakat Madura seperti itu. Bahkan tidak jarang orang Madura ini kalau mendengar kata berkah dari kiai atau keberkahan dari kiai itu bukan main. Ya, jadi jangan heran kalau Anda berkunjung ke Madura kemudian mendengar kata berkah dari kiai, itu bukan main ya. Antusiasnya, semangatnya sangat besar sekali. Karena keberkahan itu bagi orang Madura, berkah yang dari kiai ya, itu merupakan sebuah prestasi yang sangat besar dan tentunya semua mengidam-idamkan itu. Ya memang sih keberkahan itu kan hal yang abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Ya entah seperti apa konsep keberkahan itu. Tapi keberkahan itu kan adalah sebuah kenikmatan yang tentunya tidak semua orang bisa mendapat keberkahan tersebut. Tapi kalau di Madura, Anda jangan heran kalau misalkan ada kiai, misalkan bekas minumannya itu diminum lagi oleh masyarakat dan seterusnya. Kalau ada hajatan seperti maulid, pernikahan, Isra Mi'raj, atau seperti haflatul imtihan, atau seperti tasyakuran, pindah rumah dan seterusnya, itu mengundang kiai. Dan masyarakat umum walaupun tidak diundang itu akan terus datang, akan terus berdatangan, apalagi kiainya adalah kiai yang memang sangat ditokohkan oleh masyarakat. Dalam tanda kutip, apalagi kiai yang memiliki pondok pesantren yang sangat besar. Biasanya semakin besar pondok pesantrennya, maka kiai tersebut memiliki peran yang sangat besar juga di masyarakat. Apalagi kiai-kiai yang tidak memiliki lembaga-lembaga seperti pesantren. Kiai yang memiliki langgar atau musola itu di Madura juga sangat dihormati. Jadi peran sentral kiai memang seperti itu. Itu kalau dari segi agama ya. Kalau dari segi sosial, yang kedua adalah dari segi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kiai itu kalau dari segi sosial tentunya juga berperan penting bagi masyarakat, karena kiai dari dulu sudah sangat berkontribusi terhadap islamisasi, dan juga selain islamisasi, kiai juga berkontribusi besar dalam perjuangan memperebutkan NKRI pada waktu itu. Banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang lahir dari jebolan-jebolan pesantren, tentunya dengan kepemimpinan sosok kiai ini. Kemudian kalau yang ketiga dari sosial budaya. Jadi banyak orang-orang mengadu kepada kiai terkait sosial budaya, bagaimana hukumnya dan seperti apa hukumnya. Pandangan kiai itu akan lebih didengarkan oleh masyarakat daripada seorang akademisi sekalipun kalau di Madura ya. Jadi pandangan kiai terhadap sesuatu yang sangat urgensi di mata masyarakat itu akan lebih didengarkan atau lebih dipatuhi daripada tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Dalam hal ini mungkin adalah kaum Blatter dan yang sebagainya. Nah, biasanya masyarakat Madura kalau sudah dawuh kiai, maka itu wajib ditaati. Kemudian yang keempat, biasanya kiai ini juga terlibat dalam hal-hal politik. Ya tentunya banyak sekali kiai-kiai yang dalam tanda kutip ya berkecimpung di dalam dunia perpolitikan, karena mungkin beliau memiliki modal sosial yang kuat, kemudian memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat, dan juga peran sentral dari kiai ini di masyarakat Madura itu sudah sangat tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga kalau misalkan kiai berpolitik pandangan ini, maka masyarakat akan ikut juga. Mau tidak mau biasanya akan ikut. Kenapa? Lagi-lagi balik lagi ke tadi, keberkahan. Seperti itu. Lalu kemudian kenapa kiai ini biasanya sangat gampang untuk mempengaruhi masyarakat? Ya biasanya kiai ini berangkat dari kalangan berada. Jadi kita banyak menemukan kiai di beberapa tempat, tidak hanya di Madura ya. Mereka memiliki dalam tanda kutip memiliki mobil, rumah yang bagus, kemudian lahan yang sangat luas. Ya memang sih ada juga pemberian dari masyarakat secara cuma-cuma atau hibah, tetapi kembali lagi ke tadi, kiai itu bukan profesi. Jadi kiai itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang diberikan amanah oleh masyarakat yang sangat besar juga untuk melayani masyarakat, seperti itu. Jadi ya memang dari dulunya kiai itu memang biasanya dari kalangan-kalangan yang berada. Walaupun tidak diberikan oleh masyarakat, kiai itu memang sudah berada dari sejak dulu. Karena kita melihat sebagian kiai di Madura atau di kalangan yang lain atau di kawasan yang lain, itu biasanya rata-rata dari golongan yang berada atau ekonomi menengah ke atas. Jadi seperti itulah peran kiai terhadap pengaruh sosial yang ada di masyarakat Madura. Kalau kiai dan Madura itu saling dihubung-hubungkan, maka tidak bisa dilepaskan ini. Satu sama lain akan saling terkait. Ya orang Madura itu kalau sudah dawuh kiai, sudah sowan ke kiai, maka
menjadi ultimatum atau menjadi peringatan yang besar ketika kiai sudah seperti itu. Apalagi kalau kiainya dalam tanda kutip sudah sampai marah atau bahkan jengkel terhadap sesuatu yang tidak disukainya, maka orang Madura itu akan senantiasa untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi. Walaupun ada akademisi di Madura, tapi kalau sudah kiai yang berbicara, maka ada akademisinya akan dikesampingkan terlebih dahulu, karena menurut perspektif orang Madura, keberkahan itu tidak berada di orang-orang yang berkecimpung di bidang-bidang formal. Jadi menurut orang Madura hanya kiai yang memiliki keberkahan seperti ini. Ini hanya bertukar pengalaman saja ya. Jadi seperti itulah. Karena kenapa? Ya karena keberkahan itu kan sesuatu yang abstrak, nggak bisa kita lihat dan nggak bisa kita sentuh. Sehingga kalau misalkan kiai yang sudah turun tangan, maka ya sudah wajib dipatuhi, apapun konsekuensinya biasanya dipatuhi. Karena dawuh dari kiai itu biasanya lebih menyejukkan, lebih bijaksana daripada tokoh-tokoh masyarakat yang lain, apalagi akademisi atau seorang polisi sekalipun itu biasanya akan sowan, akan patuh terhadap kiai. Jadi seperti itulah gambaran betapa pentingnya dan kenapa sosok kiai ini di Madura sangat dihormati dan juga peran sosialnya atau status modal sosialnya sangat kuat di masyarakat Madura. Silahkan nilai sendiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada diskusi yang salah, silahkan dikomentari, dan saya juga membuka untuk komentar-komentar agar video ini menjadi lebih menarik. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.